Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bagi para penggemar sinetron Love Story in the Series dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan aku ya. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan sinetron Love Story in the Series, dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik, dan pastinya membuat kita penasaran. So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene. Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama. Ya, di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan di mana Ken yang sudah sampai ke rumah, dan di situ pun pastinya Maudie sangat bahagia. Ya, tiba-tiba saja malam harinya ia pun yang sedang beristirahat, ia pun merasa menggigil kedinginan hingga pada akhirnya Maudie pun khawatir dan mereka pun pastinya tidak akan pernah tinggal diam, dan hingga pada akhirnya juga mereka menuju ke rumah sakit. Ya, dan di rumah sakit dokter pun memeriksa keadaan Ken dan ternyata Ken terkena tipes. Nah, pastinya ia pun yang jarang sekali makan dan ia pun pastinya dehidrasi ketika berada di hutan sehingga ia pun ngedrop, dan hingga pada akhirnya dokter mengatakan bahwa ia terkena tipes. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Ken secepatnya pulih, amin. Ya, kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya, dimana di episode yang mendatang kita akan melihat Zidan yang merenung hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mendesain sebuah undangan selamat menempuh hidup baru kepada Atar bersama dengan Madinah. Ya, entah apa rencana yang dibuat oleh Zidan sehingga ia pun ingin memberikan ucapan selamat tersebut atas nama Zidan. Ya, apakah dengan rencana tersebut hingga pada akhirnya pernikahan Atar dengan Madinah akan gagal di tengah jalan? Ya, karena memang ketika melihat di foto ini Zidan yang mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa yang seharusnya menikah adalah dirinya bersama dengan Madinah. Ya, apakah ia benar-benar belum ikhlas menerima bahwa mereka berdua akan menikah? Ya, sangat-sangat jelas dengan ucapan yang dikatakan oleh Zidan seperti itu. Ya, kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya, dimana di episode yang mendatang sepertinya Madinah galau sekali atas apa yang dikatakan oleh Tante Donna, ya bahwa dirinya sebaiknya tidak menikah dengan Atar tapi menikah dengan Zidan. Namun apa boleh buat, karena memang pernikahan yang sudah di depan mata, bukan? Ya, kita akan menuju di scene yang selanjutnya, dimana di episode yang mendatang Atar sedang curhat kepada Rian dan di situ pun mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Zidan. Ya, pastinya di sini Rian pun kaget atas perkataan dari Atar, ya, hingga pada akhirnya Atar pun mengatakan bahwa kemungkinan terbesar jika memang Madinah akan mengetahui bahwa Zidan masih hidup, pastilah ia akan lebih memilih Zidan. Ya, kira-kira apakah yang akan dikatakan oleh Rian? Apakah ia akan terus memberikan semangat penuh bahwa Atar harus tetap menikah dengan Madinah? Ya, pastinya akan semakin seru, bukan? Ya, kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya. Ya, diprediksikan Vina yang sudah bersama dengan Wilan, karena memang sebelumnya Vina telah menelpon Wilan untuk mengobati lukanya, dan ya pastinya Wilan pun harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Ya, pastinya di sini adalah rencana besar dari Vina untuk merusak rumah tangga Wilan bersama dengan Dinda. Ya, pastinya di sini karena memang sebelumnya Andi bersama Jangan Curahkan Dompang sudah mewanti-wanti kepada Vina untuk menjalankan aksinya supaya Wilan semakin jauh dari Dinda. Ya, kira-kira apakah yang terjadi? Pastinya di sini kemungkinan terbesar Dinda pun akan segera menuju ke rumah Vina kembali. Nah, kira-kira apakah jika memang benar Dinda akan menuju ke rumahnya akan melihat Wilan kembali bersama dengan Vina lagi? Ya, pastinya akan semakin seru, bukan? Kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya.
Ya, dimana di episode yang mendatang kita akan melihat Arman yang melihat sosok Argadana berada di sekitaran kamarnya. Ya, hingga pada akhirnya ia pun merasa ketakutan dan ia pun menutup mukanya supaya ia pun tidak melihat sosok itu lagi. Dan ia pun hingga pada akhirnya lari terbirit-birit dan ia pun menuju ke Emily dan ia pun masih saja bersembunyi di belakang bantal. Nah, pastinya di sini Emily pun menanyakan perihal ketakutan Arman. Nah, oleh karena itu kemungkinan terbesar Arman pun akan mengatakan bahwa ia melihat sosok dari Argadana. Ya, kira-kira apakah di sini Emily akan percaya ataukah itu akan dianggap sebagai halus saja? Ya, pastinya di sini Arman akan benar-benar mengatakan bahwa itu adalah nyata. Nah, kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah sosok dari Argadana akan tetap menghantui Arman? Ya, ketika melihat di foto ini, ketika Arman yang sedang berada di balkon atas rumah Argadana, di situ pun ia kembali lagi dihantui oleh sosok Argadana, sehingga ia pun ketakutan dan ia pun lari kembali dan ia pun menuju ke suatu tempat. Dan tiba-tiba saja Arman menuju ke suatu tempat dan tempat itu ternyata adalah kuburan. Ya, tanpa disadari ia pun terjatuh ke lubang kuburan. Ya, entah ini adalah rencana dari Argadana sehingga Arman pun semakin ketakutan. Ya, ketika berada di dalam lubang kuburan tersebut, ia pun dikejutkan kembali oleh sosok Argadana yang tepat berada di atas kuburan. Ya, dan pada waktu itu juga Arman langsung mengatakan kepada Arga bahwa dirinya meminta maaf. Apakah dengan ini rencana dari Argadana telah berhasil untuk membuat Arman mengatakan yang sesungguhnya? Ataukah ini adalah sebuah halus saja atau mimpi saja dari Arman ketika ia sedang berada bersama dengan Emily dan tertidur? Ya, pastinya kita sangat mengharapkan bahwa ini adalah kejadian yang nyata sehingga Arman pun akan menyesali atas perbuatannya sendiri. Ya, pastinya akan semakin seru dan membuat kita penasaran, bukan? Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV Sore Hari. Mungkin dirasa cukup sampai di sini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru. Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.